dalam pelatihan yang pesertanya orang dewasa, faktor iklim hubungan antar peserta, peserta dengan fasilitator, dan panitia sangat besar pengaruhnya. Kedekatan dan keakraban antar peserta dan peserta dengan pelatih dan panitia dapat mendorong keberanian peserta berpartisipasi dalam proses belajar mengajar dan kegiatan pelatihan yang lainnya. Diskusi akan berjalan baik bila ada keterbukaan dan rasa kekeluargaan antar mereka. Oleh karena itu, perkenalan sangat diperlukan pada setiap awal pelatihan. Perkenalan pada dasarnya merupakan langkah awal untuk menciptakan kedekatan dan keterbukaan antara pelatihan dan panitia. Kondisi tersebut diharapkan dapat dilanjutkan dengan pembauran dan proses saling memberi dan menerima pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan dalam proses pelatihan. Tujuan perkenalan. Saling mengenal antara peserta dengan peserta, peserta dengan fasilitator atau pelatih, dan peserta dengan panitia penyelenggara. Menjalin hubungan kekeluargaan dan keakraban di antara peserta, fasilitator, dan panitia penyelenggara. Manfaat perkenalan. Saling mengenal identitas pribadi masing-masing peserta. Menciptakan keakraban dan kekeluargaan. Menciptakan suasana gembira. Mencairkan kekakuan suasana dan perilaku antara peserta. Menciptakan kerjasama dan saling menghargai. Cara perkenalan. Perkenalan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan berbagai permainan. Hal ini sangat tergantung pada waktu yang tersedia. Makin sempit waktu yang tersedia maka perkenalan perlu dilakukan lebih singkat dan sederhana. Demikian juga sebaliknya. Dalam situasi pandemi saat ini maka metode perkenalan harus memperhatikan protokol kesehatan. Salah satu contoh, permainan mencari kelompok. Pada saat melakukan perkenalan, fasilitator melibatkan seluruh peserta melalui aktivitas permainan yang mendorong keterbukaan dan mencairnya suasana. Namun, pembatasan waktu perlu dilakukan agar tidak berlarut-larut. Hindari pertanyaan yang bersifat menyelidiki atau pribadi. Fasilitator disarankan untuk memperhatikan kecenderungan perilaku umum peserta seperti pemalu, berbicara lugas, santai atau membosankan, sehingga memudahkan dan membantu fasilitator dalam menentukan metode pembelajaran dan menciptakan suasana kondusif di kelas. Pentingnya kepengurusan kelas. Kepengurusan kelas merupakan bagian yang harus dibentuk ketika sebuah organisasi menyelenggarakan. Struktur kepengurusan kelas. Jabatan. Tugas. Ketua. Memimpin kepengurusan kelas. Penghubung antar peserta, fasilitator dan panitia. Mengkoordinir, mengendalikan kegiatan, bersama dengan sekretaris, membantu proses pelatihan. Membantu penataan ruang kelas pelatihan. Memastikan kehadiran peserta. Mereview kegiatan harian. Sekretaris. Mewakili, memban tugas ketua. Melaksanakan kegiatan ki sekretariatan. Bertanggung jawab pada ketua kilas. Seksi penegak disiplin. Memeriksa peserta wajib bilam hadir, saat pelajaran akan dimulai. Menunaikan peserta wajib meninggalkan kilas tanpa izin. Menjenggatkan peserta wajib mengganggu proses pelatihan. Menjenggatkan fast. Jika waktu telah habis. Seksi pemanazan. Latihan. Memastikan kehadiran peserta. Mereview kegiatan harian. Sekretaris. Mewakili, memban tugas ketua. Melaksanakan kegiatan ki sekretariatan. Bertanggung jawab pada ketua kilas. Seksi penegak disiplin. Memeriksa peserta wajib bilam hadir, saat pelajaran akan dimulai. Menunaikan peserta wajib meninggalkan kilas tanpa izin. Penghubung antar peserta, fasilitator dan panitia.
mengkoordinir mengendalikan kegiatan, bersama dengan sekretaris, membantu proses pelatihan, membantu penataan ruang kelas pelatihan, memastikan kehadiran peserta, mereview kegiatan harian. Secretaries. Mewakili, Memban Tugas Ketua. Melaksana Kankiatan Ki Sekretariatan. Bertanggung Jawab pada Ketua Kilas. Seksi Penegak Disiplin. Memeriksa peserta wajib bilam hadir, saat pelajaran akan dimulai. Menunaikan peserta wajib meninggalkan kilas tanpa izin. Menjenggatkan peserta wajib mengganggu proses pelatihan. Menjenggatkan fast. Jika waktu telah habis. Seksi Pemanazan. Membina kilas menjadi segar, senang dan semangat. Menyajikan teka-teki, cerita, DSV. Memimpinjarakan tu ringan at menyegarkan fisik/tidak kantuk. Seksi Pelaparan. Melaporkan hasil-hasil kesepakatan kilas, FC. Materi, foto bersama, buku kinagan. Melaporkan keg. Penisha, akomodasi, konsumsi, kebersihan, DLL. Tata tertib kilas. 6. Des. Sanksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des. Permainan I. Permainan mencari kelompok. Proses. 1, 2. Fasilitator membagikan kertas metaplan kepada seluruh peserta. Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk menuliskan biodata pribadi yaitu nama lengkap dan panggilan, asal desa, kecamatan, kabupaten, status, hobi, menuliskan angka favorit, menuliskan sifat pribadi. 3. Fasilitator mengawali permainan dengan bernyanyi lagu, di sini senang di sana senang. 4. Kemudian di sela-sela bernyanyi fasilitator menyebutkan angka, agar peserta membentuk kelompok sesuai jumlah yang disebutkan fasilitator. 5. Peserta yang tidak mendapatkan kelompok akan memperkenalkan diri dengan membacakan biodata yang sudah ditulis. 6. Peserta yang sudah memperkenalkan diri tidak mengikuti permainan lagi. 7. Fasilitator memulai permainan lagi dengan bernyanyi dan menyebutkan angka yang berbeda-beda sampai semua peserta memperkenalkan diri. B. Tujuan dan ungkapan harapan peserta. Proses penyajian. Uraian kegiatan. Metode. Media. Alokasi. Waktu. 1. Pembukaan. Fasilitator membuka dengan salam dan menyapa peserta dengan kata-kata motivasi. Fasilitator menjelaskan judul SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan. Ceramah. Lembar penyajian PBM. 1, 2, 1. Lembar penyajian SPBM. 1, 2, 2, 5, 2. Penjelasan latar belakang, tujuan, alur, dan metode pelatihan. Fasilitator menjelaskan tentang latar belakang pelatihan, tujuan umum pelatihan, tujuan khusus pelatihan, alur proses pelatihan, metode dan media yang digunakan selama pelatihan. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Ceramah, tanya jawab, lembar bacaan M. 1, 2, 2. Alur proses pelatihan M. 1, 2, 3, 15. 3. Menuliskan harapan dan kontribusi peserta. Fasilitator menjelaskan kepada peserta agar memiliki harapan yang akan dicapai dan kontribusi yang diberikan selama mengikuti pelatihan. Fasilitator menjelaskan gambar pohon harapan yang akan digunakan untuk melihat sejauh mana harapan peserta tercapai selama mengikuti pelatihan. Fasilitator membagikan kertas post-it kepada peserta. Fasilitator meminta peserta menuliskan satu harapan dalam mengikuti pelatihan pada post-it yang telah dibagikan tersebut dengan kalimat yang jelas, singkat dan huruf cetak ukuran besar, sehingga dapat terbaca dari jarak yang agak jauh.
Fasilitator meminta peserta menempelkan harapannya pada bagian bawah pohon harapan area harapan, sesuai petunjuk tanda panah pada gambar pohon harapan. Fasilitator menjelaskan hubungan harapan yang dituliskan peserta dengan materi pokok bahasan yang akan diberikan. Fasilitator mengkonfirmasi harapan yang dapat diakomodir selama pelatihan dan pasca pelatihan. Fasilitator menyampaikan bahwa harapan tersebut akan dievaluasi pada akhir pelatihan. Harapan-harapan yang dirasa sudah tercapai akan dinaikkan ke area daun karena dianggap sudah menjadi buah dari pelatihan. Fasilitator membagikan satu post-it dengan warna yang berbeda kepada peserta. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan kontribusi yang diberikan dalam proses pelatihan. Kontribusi yang dimaksudkan di sini adalah hal yang dapat mendukung pencapaian harapan untuk kemudian ditempel di area dukungan pupuk pada gambar pohon harapan. Fasilitator menjelaskan tentang pentingnya kontribusi semua peserta dalam mencapai tujuan pelatihan. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Ceramah, tanya jawab, pohon harapan M. 1, 2, 4, 15, 4. Penegasan. Fasilitator memberikan penegasan tentang proses perkenalan dan pengorganisasian peserta. Fasilitator memastikan tujuan pembelajaran PBSPB dapat tercapai dengan melakukan umpan balik terhadap peserta. Umpan balik dapat diperkuat dengan pertanyaan kunci dari proses penyampaian materi. Ceramah. Lembar bacaan M. 1, 2, 2. Alur proses pelatihan M. 1, 2, 3, 5, 5. Evaluasi belajar. Fasilitator membagikan formulir evaluasi PBSPB dan menjelaskan tata cara pengisiannya kepada peserta. Fasilitator menghimpun lembar evaluasi PBSPB yang telah diisi peserta untuk direkapitulasi. Ceramah. Lembar evaluasi PBSPB M. 1, 2, 5, 5. Lembar bacaan. Tujuan pelatihan. Tujuan umum. Untuk memahami tujuan pelatihan dan menyepakati harapan peserta dalam mengikuti pelatihan serta kontribusi yang akan diberikan oleh peserta terhadap proses selama pelatihan untuk menunjang pencapaian tujuan pelatihan. Tujuan khusus. Setelah mengikuti pelatihan diharapkan peserta dapat menyebutkan tujuan yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Dapat menyampaikan harapan dan kontribusi selama mengikuti pembelajaran. M. 1, 2, 3. Gambar pohon harapan. Harapan peserta yang telah dituliskan dan ditempel pada pohon harapan akan dievaluasi. Capaiannya yang dilakukan pada sesi sore setelah proses pembelajaran pada hari itu selesai. PB2 Metode pembelajaran online. BS 1, 1. SPB2 1. Teknik pembelajaran online. Sepintas tentang metode pembelajaran. Pembelajaran online adalah proses belajar yang dilakukan melalui platform digital atau internet. Dalam beberapa tahun terakhir, pembelajaran online telah berkembang pesat dan menjadi semakin populer karena teknologi yang semakin maju dan aksesibilitas yang lebih luas. Berikut beberapa hal yang menjadi daya tarik pembelajaran online. Fleksibilitas waktu dan tempat. Peserta dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja asalkan terhubung dengan internet. Ini memberi fleksibilitas bagi mereka yang memiliki jadwal yang sibuk atau tinggal di lokasi yang jauh dari institusi pendidikan. Beragamnya pilihan materi. Melalui internet, siswa dapat mengakses berbagai sumber daya pembelajaran seperti video, artikel, e-book, dan aplikasi pembelajaran interaktif. Hal ini memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Interaksi dan kolaborasi online. Meskipun tidak berada dalam ruang fisik yang sama, peserta dapat berinteraksi dengan sesama peserta dan pelatih melalui forum diskusi, obrolan langsung, atau platform. Efisiensi biaya pembelajaran. Berkembangnya teknologi internet melalui berbagai platform digital telah memudahkan proses kegiatan pembelajaran sehingga banyak mengurangi pengeluaran untuk mendapatkan suatu pembelajaran.
Biaya murah dalam mendapatkan pembelajaran online telah menjadi salah satu pilihan para pembelajar. Metode pembelajaran online yang efektif. Pembelajaran akan menjadi efektif apabila dalam proses pembelajaran memperhatikan berbagai macam unsur, di antaranya pemanfaatan waktu. Penggunaan waktu yang telah disiapkan dalam proses pembelajaran dengan baik akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran biasanya sudah dibuat dan disimulasikan ruang waktu yang disediakan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Manajemen waktu yang baik oleh para pelatih dalam setiap sesi pembelajaran seperti mengatur waktu ceramah, diskusi dan tanya jawab menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Pemaksimalan konten. Konten ataupun materi yang disediakan harus dapat dimanfaatkan secara maksimal. Penempatan penggunaan konten sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Karena dalam setiap konten yang digunakan juga akan terkait dengan penggunaan waktu yang tersedia. Oleh karena itu setiap pelatih atau narasumber harus bisa memilah-milah konten mana yang harus disajikan dari berbagai macam konten seperti video, PowerPoint presentation, tabel, grafik, dan pemaksimalan pemanfaatan platform digital. Saat ini banyak sekali platform digital yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan seperti RAP jarak jauh, pembelajaran secara digital, dan berbagai jenis platform digital yang tersedia sekarang sudah memiliki banyak fitur di dalamnya seperti share screen, share video, chat, dan penyediaan bahan baca pembelajaran. Bahan bacaan atau materi dalam pembelajaran sebaiknya dibagikan kepada peserta. Bahan bacaan dapat digunakan oleh peserta pada saat mengikuti pembelajaran ataupun di luar jam pembelajaran. Sehingga bahan bacaan ini dapat dijadikan media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan di luar atau setelah jam pembelajaran. Metode pembelajaran online yang menyenangkan. Setiap pembelajaran yang menyenangkan akan dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa hal tersebut diantaranya adanya kesepakatan dalam proses pembelajaran. Kesepakatan yang dibuat dalam setiap pembelajaran oleh peserta pembelajar akan menentukan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan masing-masing peserta telah memberikan masukan, menerima, dan menyepakati bersama terkait proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Beberapa contoh kesepakatan seperti tata cara bertanya, waktu mulai pembelajaran, pakaian yang digunakan, sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan pada saat pembelajaran, dan sanksi yang diberikan. Adanya komitmen dalam proses pembelajaran. Masing-masing peserta harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan kesepakatan dan tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Pelanggaran terhadap komitmen akan membuat suasana belajar menjadi tidak kondusif dan menyenangkan. Dalam menjaga komitmen tersebut biasanya dibuat kesepakatan untuk mengenakan sanksi kepada pelanggar komitmen tersebut. Adanya kesungguhan dalam proses pembelajaran. Kesungguhan dalam proses pembelajaran sangat penting untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Kesungguhan dalam proses pembelajaran biasanya muncul dari peserta yang memiliki tujuan yang sama dalam pembelajaran dan menyepakati semua proses pembelajarannya. Adanya interaksi yang baik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan akan terjadi dari sebuah interaksi baik. Dalam proses pembelajaran, interaksi antar peserta dan pelatih harus terjalin dengan baik. Interaksi yang baik akan terjadi jika ada saling menghargai, menghormati dan menjalankan tata krama yang ada. Salah satu contohnya adalah dengan merespon dengan cepat setiap chat atau pertanyaan yang muncul dan menanggapi saran-saran yang diberikan oleh peserta. Adanya tugas-tugas dalam proses pembelajaran. Pelatih dapat memberikan tugas-tugas untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Beberapa tugas yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan tugas kelompok dalam ruang diskusi, memberikan tugas presentasi, dan metode pembelajaran online yang interaktif. Untuk menghasilkan pembelajaran online yang interaktif, dapat dilakukan beberapa hal berikut. Komunikasi yang interaktif. Sebuah proses pembelajaran akan terasa hidup dan menyenangkan apabila terjadi interaksi yang baik.
Untuk mencapai interaksi yang baik diperlukan komunikasi yang baik pula. Oleh karena itu penting sekali diatur teknis komunikasi dalam pembelajaran online. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan komunikasi yang interaktif dalam pembelajaran online antara lain pemahaman dalam penggunaan platform digital, adanya kesepakatan tata cara pembelajaran, sudah saling mengenal sesama peserta, dan memahami tujuan pembelajaran. Respon terhadap chat feedback. Chat atau feedback dari peserta harus mendapatkan respon yang baik dan cepat dari para pelatih. Hal ini akan membuat peserta merasa diperhatikan dan dihargai. Chat ataupun feedback dari peserta merupakan respon dari peserta terhadap proses pembelajaran. Respon terhadap gestur tubuh. Setiap pelatih hendaknya selalu memperhatikan gerak tubuh peserta yang dilatihnya. Apabila terdapat peserta yang tidak fokus, tampak mengantuk, atau bahkan tidak tampak dalam layar, maka pelatih dapat segera meresponnya agar kembali fokus. Pelatih dapat memberikan ice breaking, kuis ataupun pertanyaan untuk mengembalikan konsentrasi dan menghidupkan suasana kembali. Melakukan tanya jawab. Pelatih harus memberikan kesempatan peserta untuk mengajukan pertanyaan. Ruang tanya jawab harus disediakan untuk menghidupkan suasana sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pemahaman peserta. SPB 2. Etika pembelajaran online. Karakteristik orang dewasa dan anak-anak serta implikasinya dalam proses belajar. Crowley 1970 membedakan karakteristik psikologik orang dewasa dengan anak-anak atau remaja. Perbedaan karakteristik antara kedua kelompok ini menyebabkan bahwa dalam pelaksanaan proses belajar antara dua kelompok itu perlu dibedakan penanganannya. Ini berarti melakukan proses belajar untuk orang dewasa tidak dapat disamakan dengan melakukan proses belajar untuk anak-anak atau remaja. Perbedaan karakteristik psikologik antara kedua kelompok tersebut, diantaranya meliputi 5 faktor. Pertama, orang dewasa mempunyai konsep diri yang lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak. Apa yang dimaksud dengan konsep diri di sini adalah bahwa orang dewasa sepenuhnya mampu mengatur dirinya sendiri. Mereka tidak terlalu tergantung pada orang lain. Oleh karena itu, mereka akan menolak apabila terlalu diatur. Misalnya diceramahi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Mereka perlu diperlakukan dengan penghargaan dan dihargai inisiatifnya. Adanya karakteristik ini pada orang dewasa akan memberikan implikasi praktis dalam proses belajar mereka. Di antaranya implikasinya mereka dilibatkan secara penuh mendiagnose kebutuhan belajar dan merancang kegiatan belajarnya. Kedudukan guru lebih banyak berfungsi sebagai pembimbing belajar atau pelatih di samping sebagai narasumber andragogi. Terdapat asumsi bahwa seorang guru tidak dapat mengajar dalam arti membuat seorang belajar tetapi hanya dalam membantu orang lain belajar. Kedua, orang dewasa mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang melebihi anak-anak atau remaja sebagai akibat latar belakang kehidupannya di masa muda. Makin lama ia hidup, maka makin banyak pengetahuan dan pengalamannya dan makin berbeda pula dengan pengetahuan dan pengalaman orang lain. Implikasi dalam proses belajar, maka di satu saat mereka bisa menjadi peserta didik, tetapi di saat lainnya ia dapat menjadi narasumber dalam proses belajar. Orang dewasa dapat terjadi pertukaran belajar dan pengalaman antara sesamanya, sehingga proses belajar itu dapat terjadi lebih intens. Implikasi lainnya dengan adanya karakteristik ini, maka dalam proses belajar orang dewasa, sebaiknya pengenalan konsep-konsep baru dijelaskan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Ketiga, orang dewasa mempunyai kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu sejalan dengan peranan sosial yang akan mereka emban. Peranan sosial ini sejalan dengan perkembangan umur mereka. Misalnya, seorang dewasa yang sudah siap melakukan peranan sebagai seorang pekerja, maka tugas perkembangan pertamanya adalah memperoleh pekerjaan. Pada saat itu ia sudah siap untuk belajar segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya itu. Tetapi ia belum siap untuk belajar peranan sosial lainnya. Implikasi dalam proses belajar orang dewasa,
maka kurikulum sebaiknya disusun berdasarkan urutan tugas perkembangan mereka dan bukan atas urutan logik mata pelajaran. Keempat, orientasi belajar pada orang dewasa ingin secepatnya mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari. Pada umumnya mereka rasakan dalam kehidupannya sekarang. Oleh karena itu, proses belajar bagi orang dewasa dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuannya agar lebih mampu memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai salah satu implikasi dalam proses belajar orang dewasa, maka kurikulum untuk program pendidikan orang dewasa disusun berorientasikan pada masalah dan bukan berorientasikan pada mata pelajaran. Kelima, pada umumnya orang dewasa dilihat dari segi fisik seperti penglihatan, pandangan dan gerakan sudah mulai menurun. Maka dalam proses belajar bagi orang dewasa kondisi-kondisi tersebut perlu diperhitungkan. Sebagai implikasi adanya kondisi fisik yang sudah menurun tersebut seperti lampu penerangan, tulisan di papan tulis maupun di transparan, suara pelatih, lama jam belajar per hari serta media belajar. Pembelajaran orang dewasa, paradigma belajar, sifat pembelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran akan menyentuh ranah domain kognitif, pengetahuan, efektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan. Pada pembelajaran yang bertujuan terapan aplikasi, maka aspek-aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik diupayakan menyatu menjadi kemampuan aplikatif. Lebih lanjut lihat ilustrasi berikut ini. Tujuan, ranah dan sifat pembelajaran. Tujuan, ranah, sifat, keterangan, TAHUPAHAM, MAUSUKA, MAMPUTRAMPIL. Siap kerja, KOGNOTIF. Afektif, psikomotor, siap kerja, pengajaran, pembimbingan, pelatihan, siap kerja. Bobot pemberian setiap tujuan, ranah dan sifat pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik warga belajar. Pandangan tentang kegiatan pembelajaran. Dalam pandangan psikologi, setidak-tidaknya ada 4 pandangan mengenai kegiatan pembelajaran, yaitu psikologi behavioristik. Pandangan ini menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan kontrol instrumental dan lingkungan. Pelatih mengkondisikan sedemikian sehingga warga belajar mau belajar. Intinya mengajak orang untuk mau dan gemar belajar. Psikologis humanistik. Pandangan ini merupakan antitesa pandangan behavioristik, yang menyatakan bahwa belajar selalu dilakukan sendiri oleh warga belajar, tanpa banyak campur dengan pelatih. Psikologis kognitif. Menurut pandangan yang memadukan pandangan behavioristik dengan humanistik, yang menyatakan bahwa belajar merupakan perpaduan antara usaha pribadi warga belajar dengan kontrol instrumental dan lingkungan. Dari ketiga pandangan tersebut, apabila dibuat diagram adalah sebagai berikut. Tanggung jawab warga belajar, tinggi, sedang, rendah. Tanggung jawab pelatih, rendah, sedang, tinggi. Pandangan psikologis belajar, humanis, kognitif, behavior. Metode belajar, menemukan sendiri, eksperimen, conditioning, psikologis gestalt. Selain ketiga pandangan di atas, ada pandangan psikologis gestalt yang menyatakan bahwa belajar merupakan usaha yang bersifat totalitas dari usaha individu. Setiap pengalaman senantiasa berstruktur dan setiap respon yang diberikan seseorang terhadap suatu stimulan sebenarnya tidak tertuju kepada suatu bagian yang bersifat kompleks. Hukum-hukum yang dianut oleh psikologis gestalt, kesamaan, penuh makna, kedekatan, ketutupan, kesinambungan. Warga belajar peserta didik adalah sasaran pembelajaran dan merupakan masukan utama atau masukan dasar, basic input, dalam proses belajar. Stimulan yang disengaja seperti kurikulum, materi, metode, pelatih, perlengkapan, evaluasi dan waktu merupakan masukan perbekalan instrumen input. Sedangkan stimulan yang tidak disengaja seperti cuaca, iklim, kondisi dan suasana tertentu merupakan masukan lingkungan environmental input. Paradigma pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran merupakan area pemrosesan masukan-masukan tersebut di atas masukan utama, masukan perbekalan dan masukan lingkungan. Melalui pemrosesan itu diharapkan terjadi keluaran output pada Saya pikir penting bagi kita untuk meningkatkan keterampilan komputer di desa.